Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jamaah salat zuhur yang saya hormati rahimakumullah dan keluarga sehat PKU dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu sholat tepat pada waktunya. Dan kita saat ini pun juga sedang berpuasa. Kita senantiasa selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal-amal ihsan kita, amal-amal kebaikan yang sudah kita amalkan selama ini, demikian pula ibadah kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, setiap orang, setiap kita tentunya pingin setiap kita menghadapi suatu keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita, berupa musibah atau hal-hal yang kita semuanya tidak menyukainya, kita tentunya berharap supaya kita ini tetap tegar, tetap tabah di dalam menghadapi ujian atau musibah yang kita alami. Ini harapan kita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang tadi saya sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman supaya orang-orang yang beriman itu menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongnya. Jadi dua kata kunci ini menjadi catatan yang perlu untuk kita renungkan bersama di dalam kajian kita pada kesempatan siang hari ini. As-sabrun, sabar, itu artinya menahan diri untuk menerima keadaan-keadaan, situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah. Atau as-sabrun itu menahan diri untuk kita ini jangan sampai memperturutkan nafsu kita sehingga melanggar atau bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah ketika kita ini mampu untuk berbuat. Maka inilah yang menjadi sesuatu yang berat yang harus kita jalani, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Sehingga ini kalau kita rangkai ayat ini sampai ke 155,
Inilah sebenarnya sinyal-sinyal yang telah diberikan Allah kepada kita bahwa ujian kita itu nanti itu banyak macamnya di 155 itu. Sehingga untuk bisa mengatasi ujian itu Allah sudah menyampaikan ini loh kuncinya di dalam sabar dan sholat itu. Kebanyakan kita ini banyak manusia yang tidak bisa mendapatkan sikap sabar dalam menghadapi itu karena pemahaman terhadap sabar itu mungkin belum begitu mendalam dalam dirinya. Kata-kata sabar itu hanya 5 huruf, tetapi itu berat sekali pelaksanaannya. Juga ini mohon maaf ketika para pasien yang sakit kemudian kalau ada yang berkunjung atau mengunjungi orang sakit kemudian menyampaikan sabar ya Pak, Bu, itu jangan disalah tafsirkan kemudian dalam bahasa Jawa itu aku nek ngomong gampang sing nglakoni angel, sabar. Karena memang Rasulullah SAW itu memang ketika mengunjungi orang sakit yang beliau ucapkan kata-kata itu, sabarlah. Sebab jika engkau bersabar, engkau akan keluar dari dosa-dosamu seperti pada saat engkau akan memasukinya. Artinya seperti baru saja kamu dilahirkan oleh ibunya. Jadi syaratnya sabar itu. Maka supaya kita ini Bapak Ibu sekalian memiliki termotivasi untuk bersabar, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan, menjadikan kepada kita ini punya sami'am basiro, punya pendengaran dan juga punya penglihatan. Karena di dalam surat Al-Insan itu jelas sekali bahwa manusia itu diciptakan dari nutfatin amsaj, jadi dari air mani yang bercampur. Kemudian kami Allah hendak menguji manusia itu dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu, kemudian kami jadikan kepadanya itu diberikan oleh Allah sami'am basyira. Dijadikan oleh Allah itu apa? Ada pendengaran, ada penglihatan. Jadi kalau kita ini didolimi, mohon maaf, baik dengan kata-kata, baik dengan perbuatan, itu karena kita ini melihat, karena kita ini mendengar. Maka ketika itu kemudian kita fahami, akhirnya ya itulah ujian Allah kepada kita, bahwa Allah itu akan menguji kita. Maka perangkat yang diberikan oleh Allah untuk mengatasi ujian itu karena kita punya pendengaran dan penglihatan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ternyata perintah sholat itu sama wajibnya dengan perintah sabar. Di dalam Al-Quran tadi kan sangat jelas sekali bahwa Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Artinya itu sama-sama fi'il amr, perintahnya itu wajib. Hanya pada saat pelaksanaan itu berbeda-beda. Kalau sholat itu ada waktu-waktunya. Subuh itu jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Kalau sabar tidak ada keterangannya. Artinya apa? Bahwa sabar itu setiap saat harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Setiap saat. Nah, maka insya Allah kalau kita memahami ini, kemudian akan menjadikan kita ini, inilah perintah Allah, sama wajibnya seperti kita menegakkan ibadah sholat ini. Bapak Ibu tadi mendengar adzan, kita penuhi panggilan Allah untuk kita melaksanakan, menunaikan sholat fardu. Wajib hukumnya, sama seperti ketika seseorang itu di dalam menghadapi ujian cobaan itu dengan sikap sabar. Apalagi kalau kemudian dia berdoa mohon kepada Allah, ya Allah berilah kami pahala di dalam menerima ini, musibah ini,
dan berilah kami ganti yang lebih baik lagi. Itu kalau seperti itu luar biasa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bagi pasien yang sedang sakit, kalau kemudian dia sudah bisa sabar menerima itu sebaik qadarullah wa ma syaa fa'ala, kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Kemudian dia berdoa mohon kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berilah kami pahala di dalam menerima musibah ini dan berilah kami ganti yang lebih baik. Kalau itu kemudian tulus ikhlas kita mohonkan kepada Allah, insya Allah Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Yang sakit akan diganti oleh Allah dengan kesembuhan. Nah seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami bahwa kita punya mata, punya telinga, yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sabar itu seperti wajibnya sholat, dan yang ketiga, sabar ini insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan apabila kita amalkan. Nabi Yakub itu menunggu dengan kesabarannya sampai hampir 26 tahun, sampai Nabi Yusuf itu kembali setelah hilang, tidak diketahui. Nabi Yusuf alaihissalam itu juga sampai beliau ini ditahan atau dipenjara karena difitnah sampai 7 tahun di dalam riwayat itu. Kemudian setelah lepas dari penjara dia diangkat menjadi Menteri Keuangan. Nabi Ayub itu juga bertahun-tahun beliau menderita sakit, kemudian dengan kesabarannya itu Allah kemudian menyembuhkan sakitnya, bahkan bisa mengembalikan kembali menemui anak-anaknya itu dalam kondisi yang sehat walafiat. Nabi Yunus alaihissalam yang sempat terpancing emosinya karena umatnya ini tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya, kemudian beliau meninggalkan umatnya karena ketidaksabaran beliau, kemudian diingatkan oleh Allah, kemudian dia masuk ke dalam perut ikan paus sampai beberapa hari, kemudian Allah menyadarkan beliau, kemudian kembali lagi ke umatnya untuk berjuang kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sangat besar manfaatnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ini kesabaran. Nah terus doanya gimana? Berdoalah mohon kepada Allah, Allahumma afriq alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami itu kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, tentang sabar ini mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita. Dan memang bulan ini adalah bulan sabaran kita ini diuji oleh Allah untuk bagaimana kita bisa menahan diri, tidak makan dan minum, tidak berhubungan suami istri sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Semuanya kita lakukan karena untuk mencari keridhaan Allah, dasarnya karena imanan wahtisaban. Insya Allah kalau kesabaran itu kita jalani karena keikhlasan kita di dalam mengamalkannya, insya Allah akan membuahkan kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya sikap sabar di dalam menghadapi bahtera kehidupan ini, dan insya Allah juga mudah-mudahan kita ini diwafatkan oleh Allah nantinya, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan diampuni dosa kesalahan kita dan diridhoi semua amal ihsan kita, sehingga kita mendapat seruan atau dipanggil oleh Allah dengan seruan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.